Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kelima seri yang keempat. Kitab Daniel pasal 4 dengan perikop Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besar tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, dan hayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah, bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya, Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya
dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau, Beltsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel, yang namanya Beltsazar. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Beltsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Beltsazar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku, dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah, dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, Tebanglah pohon ini, dan binasakanlah dia. Tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya, sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya, ya Raja. Dan inilah putusan yang Maha Tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu. Dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang. Segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku.
lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan, dan memuliakan Yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang, aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Daniel pasal yang keempat. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pelajaran dari kesombongan Raja Nebukadnezar berdasarkan ayat panduan perenungan Daniel 4 ayat 30 dengan bunyi nas. Berkatalah Raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku
telah kubangun menjadi kota kerajaan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Nebukadnezar tahu bahwa roh para dewa yang kudus ada di dalam Daniel. Lihat ayat yang ke-18, Daniel pasal 4. Untuk itu dipanggilnya hamba Tuhan yang setia itu untuk sekali lagi menafsirkan mimpi yang sangat mengganggunya. Tapi belum lagi Daniel memberitahukan arti mimpi itu, namun oleh karena raja melihat ekspresi wajah Daniel yang menampakkan kegelisahan, maka dengan penuh simpati, Nebukadnezar mencoba menenangkan Daniel dengan berkata, "Janganlah mimpi dan artinya menggelisahkan engkau." Ayat yang ke-19. Walau sebenarnya raja itu juga takut mengingat arti dari mimpinya yang pertama, jangan sampai mimpi yang dulu dan yang sekarang akan merupakan bukti nubuat mengenai malapetaka yang akan terjadi bagi kerajaannya. Masih dari ayat 19 sampai ayat yang ke-24, Daniel menjelaskan mimpi itu dengan cara yang paling diplomatis dan kehati-hatian sedapat yang ia bisa lakukan akan penerapan mimpi yang telah diberikan Tuhan itu. Kemudian pada akhirnya Daniel menambahkan beberapa nasihat di ayat yang ke-27 yang menyarankan agar Nebukadnezar bertobat dari dosa-dosanya. Jika tidak, maka bencana pasti akan terjadi untuk membantu raja mengetahui dari mana nafas dan kehidupannya berasal. Lihat ayat yang ke-25 Daniel pasal 4. Tapi apakah Nebukadnezar bertobat setelah mendengar nasihat Daniel, hamba Tuhan itu? Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Para Nabi dan Raja halaman 302, alinea pertama sampai alinea yang keempat dan halaman 303, alinea pertama sampai alinea yang kelima menjelaskan. Untuk suatu jangka waktu, kesan nasihat dan amaran dari Nabi Daniel tertanam dengan kuat pada Nebukadnezar. Tetapi hati yang belum diubahkan oleh kasih karunia Allah segera kehilangan kesan-kesan Roh Kudus. Pemanjaan diri dan ambisi belum dihapuskan dari hati raja, dan kemudian sifat-sifat ini muncul kembali. Walaupun ada petunjuk yang diberikan kepadanya dengan begitu murahnya dan amaran-amaran dari pengalaman yang silam, kembali Nebukadnezar membiarkan dirinya dikendalikan oleh roh iri hati terhadap kerajaan-kerajaan yang berikut. Kuasanya yang selama ini berada pada taraf adil dan berkemurahan, sekarang menjadi suka menindas. Dengan mengeraskan hatinya, Nebukadnezar menggunakan bakat-bakat yang diberikan Allah kepadanya untuk memuliakan diri sendiri, meninggikan dirinya di atas Allah yang telah memberinya hidup dan kuasa. Allah menunda hukumannya itu berbulan-bulan lamanya, supaya Raja Nebukadnezar boleh bertobat. Namun gantinya dibawa kepada pertobatan oleh panjang sabar Allah ini, Raja Nebukadnezar malah memanjakan kesombongannya sampai ia kehilangan keyakinan terhadap makna mimpi itu dan berkelakar tentang rasa takutnya yang dahulu. Setahun sejak saat ia menerima amaran itu, Nebukadnezar berjalan-jalan di istananya dan berpikir dengan kesombongan akan kekuasaannya sebagai seorang raja dan akan keberhasilannya sebagai seorang pembangun, dan ia berkata, "Bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Dan sementara kesombongan besar masih keluar dari bibir sang raja, suatu suara dari langit mengumumkan bahwa saat penghukuman yang ditentukan Allah telah tiba. Ke atas telinganya terdengar kekuasaan Yehova. "Ya Raja Nebukadnezar, kepadamu dinyatakan bahwa kerajaan telah beralih daripadamu." Berdasarkan ayat yang ke-31 Daniel 4. "Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya.
Sahabat-sahabat firman, seketika itu juga akal yang diberikan Allah kepada sang raja lenyap. Pertimbangan yang dikira raja itu sempurna, kebijaksanaan yang ia sendiri banggakan, telah lenyap. Dan raja yang tadinya sangat berkuasa menjadi tidak waras. Tangannya tidak dapat lagi mengayunkan tongkat kerajaan, karena pekabaran yang berupa amaran tidak ia hiraukan. Kini ia kehilangan kuasa yang diberikan Haliknya kepadanya, dan ia dihalau dari antara manusia. Nebukadnezar makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Berdasarkan Daniel pasal 4 ayat yang ke-32 dan 33. Selama 7 tahun Nebukadnezar menjadi suatu keheranan bagi rakyatnya. Karena 7 tahun lamanya ia direndahkan di hadapan seluruh dunia. Kemudian akalnya dipulihkan dan dengan kerendahan hati ia mengangkat matanya ke atas, ke langit kepada Allah yang di sorga. Karena ia mengetahui dalam tangan ilahi pukulan yang keras menimpa dirinya. Dan dalam pernyataan secara umum ia mengakui kesalahannya dan rahmat Allah yang besar dalam pemulihan dirinya. Setelah lewat waktu yang ditentukan, kata Nebukadnezar, "Aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu akan memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan Dia yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya yang turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya." Berdasarkan ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35 Daniel pasal 4. Raja yang tadinya sombong sekarang telah menjadi seorang anak Allah yang rendah hati. Raja yang tadinya memerintah dengan tangan besi kini menjadi raja yang bijaksana dan sabar. Ia yang pernah menyangkal dan menghina Allah yang di sorga, kini mengakui kuasa yang maha tinggi dan dengan sungguh-sungguh berusaha meningkatkan rasa takut akan Yehova dan membahagiakan rakyatnya. Di bawah peringatan keras dari Allah yang adalah Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan. Pada akhirnya, Nebukadnezar telah mempelajari pelajaran yang harus dipelajari oleh semua raja, bahwa kebesaran sejati terdiri atas kebaikan sejati. Ia mengakui Yehova sebagai Allah yang hidup dan berkata, "Aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Berdasarkan ayat yang ke-37 Daniel pasal 4. Rencana Allah supaya kerajaan terbesar di dunia yaitu Babel harus menunjukkan pujian kepadanya kini terlaksana. Penyataan secara umum ini di mana Nebukadnezar mengakui kemurahan dan kebaikan serta kekuasaan Allah adalah tindakan yang terakhir dalam kehidupannya yang tercatat dalam sejarah yang suci. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, ingatlah bahwa peninggian diri benar-benar akan merusak diri sendiri. Dan barang siapa yang berjalan dalam kesombongan, Tuhan mampu untuk membuat mereka menjadi rendah hati. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pasal yang keempat kitab Daniel pada hari ini, marilah kita tundukkan kepala, rendahkan hati, dan kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk memusatkan perhatian pada Yesus untuk menyelamatkan kami dari keterpusatan pada diri sendiri. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Ku tak membawa
Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,